Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan ribu warga dari berbagai daerah menggelar aksi bela Palestina di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Karawang. Makin mahal, harga cabai rawit merah di Sumedang mencapai Rp150.000 per kilogram. Seorang janda ditemukan tewas di dalam rumahnya di Cangkoa, Kabupaten Cirebon, diduga dibunuh mantan suaminya. Puluhan ribu warga dari berbagai daerah menggelar aksi bela negara Palestina di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Karawang. Para peserta berjalan jauh atau long march sejauh 4 km. Peserta long march datang dari Purwakarta, Jakarta, Bekasi, dan tuan rumah Karawang. Aksi bela Palestina yang digelar Minggu pagi ini juga dihadiri sejumlah tokoh agama. Mereka menyerukan tindakan Zionis Islam terhadap Palestina harus dihentikan. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina ditandai dengan pengibaran bendera Palestina. Selama jalan jauh, para peserta sambil menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Peserta juga mengadakan donasi untuk Palestina yang akan disalurkan melalui Basnas. Kurang lebih 20.000 lebih para peserta yang hadir, baik dari barat, timur, utara, selatan, itu kan semuanya hadir. Kemudian kami juga menekankan terhadap pemerintah untuk mendorong terus gencatan senjata, bahkan hingga dipermanenkan. Gak ada lagi saudara-saudara kita yang terkena serangan-serangan, baik itu untuk anak-anak, perempuan, gitu kan. Ini sebagai bentuk kepedulian kita, dan insya Allah ke depan kita akan mengumpulkan donasi-donasi yang disalurkan melalui Basnas. Harga cabai di Sumedang semakin mahal. Kali ini menembus Rp150.000 per kilogram. Kenaikan rata-rata harga cabai mencapai 2 kali lipat dari harga normal. Harga cabai di Pasar Conggeang, Sumedang semakin pedas dari hari ke hari. Senin pagi, harga cabai rawit Dompa dijual Rp150.000, nyaris naik 2 kali lipat dari harga normalnya Rp80.000 per kilogram. Begitupun harga cabai rawit hijau yang naik 2 kali lipat menjadi Rp80.000 dari awalnya Rp40.000 per kilogram. Lonjakan tertinggi pada cabai-cabai keriting dan cabai besar yang kini dijual Rp100.000, padahal harga normalnya hanya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai 2 kali lipat ini membuat warga pusing 7 keliling karena kebutuhan pokok lainnya juga naik dan mahal. Ya, keberatan. Ya, kalau pembelian ada penurunan, dikurangnya apa gimana? Kadang-kadang ada penurunan, kadang-kadang enggak. Harga normal. Sekarang apa aja sih yang mahal? Yang mahal cabai sama bawang. Iya, naik lagi. Kalau Ibu harapannya gimana nih buat? Ya, pinginnya stabil aja gitu ya. Pada dulu. Tiap hari, Bu? Pedagang mengatakan kenaikan harga cabai sudah terjadi dalam sebulan terakhir. Cuaca buruk dan turunnya stok di petani jadi penyebab kenaikan itu. Kini mereka hanya bisa pasrah dengan penurunan omset hingga 50%. Baru paling sebulan gitu. Sebulan. Ya. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya ya itu enggak kepanasan gitu. Keringan. Oh, cuaca, Bu ya. Terus ini ada penurunan omset nggak sih, Bu? Ya, gratis. Drastis ya, Bu? Berapa persen kira-kira? Ya, paling pertengahan. Setengah persen. 50% turunnya. Apanya? Pengen normal Ya, lagi. mau normal lagi gitu. Komoditas lain yang ikutan naik adalah bawang merah, buncis, dan labu siam. Warga berharap harga kembali normal, tetapi semakin mendekati Natal dan Tahun Baru, harga komoditas cenderung naik. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar dikeluhkan para pedagang warteg di Pantura Subang karena keuntungannya semakin menipis.
Kenaikan harga bahan pangan yang terjadi menjelang akhir tahun tidak hanya dikeluhkan oleh para ibu rumah tangga. Para pedagang olahan makanan juga menjerit. Imbas kenaikan harga hampir semua jenis bahan pangan dirasakan langsung oleh salah satu pemilik warteg di Pantura Subang. Ia mengaku mengalami pengurangan pendapatan. Tapi pengusaha warteg memang kini berada dalam kondisi terjepit di tengah. Meski terancam gulung tikar, ia tidak bisa menaikkan harga menu makanan yang dijual karena takut kehilangan pelanggan. Harga pada naik, untungnya paling berkurang kayak gitu aja mas. Mengeluh. Mengeluh lah tetap. Lalu harapannya seperti apa? Harapannya ya harga pokok segera turun lagi kayak biasanya. Pengusaha warteg berharap harga bahan pangan bisa turun kembali dan stabil agar usahanya bisa tetap berjalan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Naiknya harga gula pasir dan telur ayam membuat usaha pembuatan kue bolu di Pantura Subang mengap-mengap. Kini mereka hanya berusaha bertahan agar tetap berproduksi meski menderita kerugian. Pengusaha kecil pembuatan kue bolu di Pamanukan Subang sudah sebulan belakangan kelimpungan. Betapa tidak, bahan baku utama pembuatan kue terus mengalami kenaikan. Mulai dari telur ayam yang kini mencapai Rp28.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya dijual paling mahal Rp25.000 per kilogram. Dan yang belakangan melonjak tinggi adalah harga gula pasir yang sejak pertengahan tahun sudah mulai merambat naik dari hanya sekitar Rp12 hingga Rp14.000 per kilogram, saat ini sudah menjadi Rp18.000 per kilogram. Kondisi ini membuat biaya produksi kue bolu naik karena takaran jumlah telur dan gula untuk pembuatan kue bolu tidak bisa dikurangi karena akan mengurangi kualitasnya. Agar tidak merugi besar, mereka terpaksa menaikkan sedikit harga jual kue bolu kepada konsumen. Harga telurnya mahal banget sama gula pasir. Sangat istimewa mahalnya. Sangat mahal banget. Kalau buat motor aja udah alhamdulillah produksi bolu mah nggak bisa kurang-kurang bahan, masih aja tetap ukuran sama, bahan sama. Merugi dong. Ya gimana lagi? Mengutip Badan Pangan Nasional dan Kementerian Perdagangan, melonjaknya harga gula tak lepas dari pengaruh kekeringan ekstrim akibat fenomena cuaca El Nino. Kekeringan ekstrim ini membuat produksi gula nasional turun drastis. Selain itu, dinaikkannya harga acuan pembelian gula oleh pemerintah juga mengerek naik harga gula. Dan dunia saat ini, pasokan gula juga tengah tertekan. Ditambah negara produsen gula dunia seperti India yang mengeluarkan larangan ekspor. Warga dan pemilik usaha kue bolu seperti Avan hanya berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi persoalan ini. Sebab jika harga telur ayam dan gula pasir dibiarkan terus melambung tinggi, dipastikan usaha mereka akan gulung tikar. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang anak yang lahir dengan kelainan kulit akibat mutasi genetik langka di kota Tasikmalaya kini sudah mulai bersekolah. Meski sempat ditolak di 2 sekolah, kini anak tersebut telah bersekolah di sebuah taman kanak-kanak di kota Tasikmalaya. Ketabahan seorang ibu membesarkan sang buah hati terpancar dari raut wajah Dede Evi yang anaknya terlahir dengan kelainan kulit langka akibat mutasi genetik Harlequin ichthyosis 5 tahun lalu. Mutasi genetik langka ini membuat pembentukan sel kulit normal tidak terjadi sehingga kulit di seluruh tubuh dan wajah menebal seperti bersisik sekaligus 10 kali lebih sensitif dibandingkan kulit bayi pada umumnya. Namun saat ini ia senang karena sang buah hati Safira Febriana sudah diterima bersekolah di sebuah TK tak jauh dari rumah kontrakannya di Jalan Cagak RT 5 RW 12 Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Dede bersyukur sang anak bisa bertahan dan diterima di sekolah meski sempat terhambat. Dapat sekolahnya kapan? Bulan Agustus, kalau nggak salah udah 4 bulanan. Udah 4 bulanan. Kemarin sempat ditolak di sekolah di mana aja, Bu? Ada sih. Ada ya. Iya. Ada berapa sekolah? 2. 2 ya. Iya. Alasannya?
Alasannya yang pertama sih banyak orang tuh yang komplain. Ya. Terus juga katanya harus ada surat izin dari dinas kesehatan. Iya, pokoknya banyak lah. Yang intinya mungkin gak nerima aja gitu. Menurut ilmu kedokteran, anak yang lahir dengan kelainan kulit langka ini biasanya tidak bisa bertahan hidup lama. Kelainan kulit yang diderita Safira menghambat perkembangan dan kekuatan fisiknya. Saat ini pun ia kerap mengeluh letih saat bersekolah. Ini kan mungkin biasa, tapi kan kadang teman gitu rumahnya diterorin gitu. Ini kan kalau lari gak bisa cepat. Iya. Jadi lebih banyak di rumah itu ya. Iya, soalnya kan sekolahnya juga lama, udah capek gitu. Ini bunga. Saat ini Dede harus mengeluarkan upaya ekstra untuk merawat sang buah hati. Dalam 1 bulan, untuk berobat dibutuhkan biaya 300 sampai 900 ribu rupiah untuk kebutuhan obat-obatan seperti obat kulit, obat gatal, hingga obat bila terluka, termasuk sabun mandi khusus. Kulit yang sangat sensitif kerap memunculkan rasa gatal dan panas. Kini hanya satu tekad Dede sebagai ibu, yaitu agar sang buah hati bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan adil, sama seperti anak lain pada umumnya. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Pasca mencuatnya kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua di Kota Banjar, perhatian terus berdatangan kepada korban dari masyarakat hingga pejabat. Sementara kasusnya tetap berjalan di Polres Kota Banjar. Setelah Wali Kota Banjar, Kapolres Banjar dan Dandim 0613 Ciamis juga mendatangi rumah anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya. Selain melihat kondisi korban, keduanya juga memberikan sejumlah bingkisan sebagai bentuk dukungan. Polisi menyatakan penyidikan kasus penganiayaan anak masih berlanjut. Pihaknya juga memastikan akan terus menjaga korban agar tidak kembali menjadi korban kekerasan oleh orang terdekat. Kami dari jajaran Polres didampingi juga oleh Forkopimcam untuk menengok kondisi dari adik kita, anak kita, dan alhamdulillah ini sudah mulai membaik dan besok akan kembali dicek ke rumah sakit perkembangan karena dari hasil ronsen yang ada ini ada beberapa kelainan yang ada di dalam tubuh korban. Untuk penanganan kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan nanti perkembangannya akan kita monitor terus. Sebelumnya, korban menjalani perawatan di RSUD Kota Banjar karena mengalami luka lebam di sekujur tubuh, diduga dianiaya oleh kedua orang tuanya. Kini kasus tersebut sudah masuk dalam penyidikan Polres Kota Banjar, sementara korban tinggal bersama bibi dan pamannya di Kota Banjar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar.